Ocep berdoa. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur ya Bapa atas harinya Bapa Engkau mengumpulkan kami ke tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama mempersiapkan untuk ibadah kami, untuk hari Rabu yang akan datang ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati seluruh peralatan yang ada, dan juga kami yang akan melayani dalam ibadah ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti kalau sekolahnya Mary aku di sini berarti samain ya. Oke. Handphone silent, semuanya handphone silent. Udah ready? 1, 2, 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah keluarga di GPB Jemaat Efata pada hari ini, Rabu, tanggal 14 April 2021. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kita bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak padamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang memelihara kami beserta dengan keluarga kami dari hari ke hari hingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Pimpin kami dalam ibadah-Mu bersama dengan keluarga kami. Berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati juga untuk pelayan firman Ibu Pendeta Caroline Mailoa Lekatompesi yang akan menaburkan firman-Mu
bagi kami. Berikanlah hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami selalu dan senantiasa menaikkan pujian syukur kami kepadamu, Bapa di dalam sorga. Dalam semua situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami selalu merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga patutlah kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Malam hari ini kembali kami bersama-sama ada dalam persekutuan yang beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami kembali mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, agar di dalam kami membaca, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan berkat Tuhan yang terbesar di dalamnya. Sehingga berkat-Mu inilah yang akan melandasi perjalanan kehidupan kami, ketika kami akan memasuki hari-hari kehidupan yang terbentang di depan kami. Berbicaralah Engkau kepada semua kami melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, bersama-sama kita mau mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Malam hari ini kita baca dari Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Berkata kepada kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat malam. Apa kabarnya bagi kita semua?
Saya percaya bahwa kita semua tetap berada di dalam pimpinan, di dalam penyertaan Tuhan, sehingga sampai dengan saat ini kita masih boleh ada di dalam persekutuan yang beribadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan ini masih tetap terbatas. Artinya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, malam hari ini kepada kita disuguhkan sebuah pengalaman kehidupan beriman dari umat kepunyaan Tuhan. Kita membaca Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur ini mau berbicara kepada kita tentang pengalaman iman dari kehidupan umat Israel. Dalam perjalanan hidup mereka ditandai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan, mereka nikmati bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengharapan mereka itu tidak pernah sia-sia. Pengalaman iman inilah yang membuat mereka terkagum-kagum betapa luar biasanya Allah yang mereka yakini, Allah yang melantik mereka menjadi milik kepunyaannya. Apa yang menjadi pengalaman iman dari kehidupan umat Israel ini? Betapa tidak, 50 tahun mereka mengalami satu masa yang suram. Mereka harus diangkat dari tanah kelahiran mereka, dari rumah mereka. Mereka harus dibuang ke satu tempat menjadi tawanan dari bangsa Babel. 50 tahun bukan waktu yang pendek, ada berapa generasi yang lahir di dalamnya. Sehingga 50 tahun itu mereka lalui dengan harap-harap cemas. Apakah ada peluang, ada kesempatan? Apakah mereka diperkenankan untuk kembali ke tanah air mereka sendiri? Tanda tanya besar bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ada titik-titik terang yang mau membawa mereka kembali ke tanah air mereka sendiri. Dalam situasi kehidupan yang ditandai dengan keputusasaan, mereka merasa bahwa hidup mereka tidak ada lagi pengharapan di dalamnya. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah mengingat-ingat bagaimana sejarah mereka bisa keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Mereka hanya bisa mengingat-ingat itu karya-karya Allah yang luar biasa. 350 tahun hidup di Mesir dengan status budak. Tidak ada peluang untuk bisa keluar. Tapi bersama dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu yang mereka ingat-ingat. Yang menjadi penghayatan mereka ketika mereka berada di tanah pembuangan. Lalu 40 tahun perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Itu pun juga ditandai dengan karya-karya Allah. 50 tahun di tanah pembuangan kembali membuat mereka berpikir ulang. Apakah Allah yang mereka yakini, Allah yang melantik mereka adalah Allah yang sama? Yang luar biasanya,
ketika situasi kondisi Persia berhasil mengalahkan Babilonia, umat kepunyaan Allah, umat Israel ini diperkenankan, diizinkan kembali ke tanah air mereka sendiri. Dan itulah yang membuat mereka terkagum-kagum karya Allah. Apa kata mereka? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Benar, benar enggak ya? Benar enggak ya? Tapi benar. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kelepasan. Dengan kata lain mereka mau katakan penantian mereka tidak sia-sia. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pengalaman iman yang dilalui oleh umat kepunyaan Allah membuat mereka tiba pada sebuah kesaksian. Karya-karyanya luar biasa. Pemulihannya itu membuat seperti kita sementara sedang bermimpi. Itu yang dirasakan, itu yang dialami, dan itu yang menjadi kesaksian. Bagaimana ketika Tuhan berkarya. Tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kekuasaan yang bisa menandinginya. Semua dipatahkan. Sehingga pengalaman dari kehidupan umat percaya bangsa Israel ini, mereka mengatakan bahwa apapun yang mereka alami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, sementara masih ada pengharapan, maka pengharapan itulah yang membuat mereka bisa menjalani kehidupan sekalipun ada rasa tekanan-tekanan yang luar biasa. Ada rasa kehilangan identitas diri, berbagai hal. Tapi ketika masih ada pengharapan, pengharapan kepada si pemilik hidup itu, maka tidak ada yang mustahil. Untuk mereka bisa melihat ada hari esok. Masih ada masa depan. Karena itu mereka katakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Apalagi yang menjadi kesimpulan dari pengalaman iman hidup mereka. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Luar biasa pengalaman iman dari kehidupan umat kepunyaan Tuhan. Ditempa begitu rupa dengan tantangan, ditempa begitu rupa dengan pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Mereka mau katakan, jangan sampai pengharapan itu punah, hilang dari kehidupan manusia. Karena kalau pengharapan itu hilang, dia tidak akan dapat menikmati kehidupan sebagaimana layaknya dia milik kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, menyikapi situasi kondisi di seputar kehidupan kita yang saat ini kita alami,
Maka tidak dapat kita pungkiri, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Begitu berat pergumulan-pergumulan yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kembali kepada masalah virus corona, sudah 1 tahun lebih kita dicengkeram oleh kekuatan virus ini. Betul, ada terobosan dengan pemberian vaksinasi, tapi itu juga tidak menjamin bahwa virus ini akan hilang atau suasana pandemi ini akan lenyap. Tidak menjamin. Pemberian vaksin kepada yang usia lansia bukan juga sebagai sebuah jaminan bahwa kita akan menjadi orang yang kuat. Tetap protokol kesehatan diberlakukan. Pemakaian masker, menjauhi kerumunan, kebersihan tetap menjadi hal-hal yang utama yang mungkin waktu-waktu yang lalu itu kurang mendapat perhatian. Tapi situasi kondisi sekarang ini membuat kita juga menjadi tertekan dengan adanya virus corona ini. Belum lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Masalah anak-anak sekolah dengan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, itu juga menimbulkan ketegangan tersendiri. Bagaimana mereka yang bekerja dari rumah, work from home, masih bagus bisa bekerja dari rumah. Dampak dari pandemi ini juga bisa membuat atau menimbulkan kehilangan pekerjaan, dengan akibat kehilangan pendapatan penghasilan, sementara situasi kondisi semakin berat. Apapun yang kita hadapi, kita alami di tengah-tengah situasi kondisi ini, lewat pembacaan kita pada malam hari ini, mau mengajak kita semua, apapun yang menjadi penderitaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita baca judul dari Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini yang menjadi kata kunci untuk kita. Untuk kita berjuang. Untuk kita berdiri tegar. Untuk kita menatap apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Hadapi semua. Tentu bukan dengan kekuatan dari kita sendiri, tapi kita mau menghadapinya dengan permohonan dalam pengharapan. Tuhan ikut campur, Tuhan terlibat dalam semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga ketika Tuhan memulihkan situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini, ketika Tuhan memulihkan situasi kondisi yang kita hadapi ini, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kita akan menyaksikan Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita semua. Untuk kita bisa tiba pada satu situasi kondisi, entah itu kapan, dengan pengharapan kita Tuhan terlibat di dalamnya. Untuk kita bisa tiba pada situasi kondisi seperti itu, maka jangan kita punahkan pengharapan di dalam kehidupan ini. Peliharalah pengharapan yang ada di dalam diri kita. Karena dengan berbekalkan pengharapan itu, semangat hidup, daya juang kita, imun kita ditingkatkan. Kita tidak boleh kalah dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Pengharapan, kata Paulus kepada jemaat di Roma, pengharapan tidak pernah
mengecewakan. Sehingga apa yang dikatakan dalam kesaksian hidup orang percaya dalam Mazmur pasal 126 ini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis tapi tetap menabur benih, dia pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maka pakailah waktu kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Isilah waktu kehidupan ini dengan karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan itu. Kita lakukan sebagai wujud daripada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita yang diberikan oleh si pemberi hidup. Untuk kita pakai, kita gunakan, kita isi dengan baik. Mungkin hari ini kita menangis. Mungkin hari ini perjalanan kita tertatih-tatih. Mungkin hari ini ada rasa kehilangan. Mungkin hari ini kita mencucurkan air mata. Tapi situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, jangan kita lalui tanpa kita melakukan sesuatu pun. Kita tetap mengisi kehidupan kita. Apapun yang menjadi tantangan, menjadi pergumulan kita, kita isi. Kita maknai kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita yakin satu saat di depan sana kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Kita akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Kita akan mendapatkan hasil. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam pergumulan kita, dalam sukacita kita, dalam tantangan kita, dalam semua hal. Di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan ada mendampingi kita. Dan itulah yang membuat kita bersukacita dalam mengarungi kehidupan ini. Mari saudara-saudara, kita jalani kehidupan kita dalam pengharapan, dalam keyakinan bahwa Tuhan menjadi kekuatan untuk kita semua. Dia mati, dia bangkit untuk membawa kita ke dalam sebuah pembaruan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami membawa syukur kami. Apapun yang menjadi situasi, kondisi kehidupan kami tetap merasakan, kami tetap menikmati bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah yang menumbuhkan pengharapan kami bahwa pada kenyataannya kami tidak berjalan seorang diri.
Kami tidak bergumul seorang diri. Kami tidak menghadapi tantangan dan pergumulan ini seorang diri. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan mengenyahkan semua yang menjadi pergumulan-pergumulan kami ini. Secara khusus ketika kami ada di tengah-tengah pandemi yang membuat kami merasa tidak berdaya selama kurang lebih 1 tahun ini. Tuhan tetap menjadi sandaran kami. Sehingga kami tidak perlu berkeluh kesah, kami tidak perlu kecewa, kami tetap meletakkan pengharapan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk pendampingan-Mu bagi kami sekalian. Hal-hal yang kadangkala membuat kami menangis, hal-hal yang kadangkala membuat kami kecewa, ternyata bersama-sama dengan Engkau membuat kami terkagum-kagum. Segala sesuatu yang mustahil bagi kami tidak mustahil untuk-Mu. Dalam keyakinan inilah kami bersama-sama dengan semua milik kepunyaan-Mu, kami berjalan menapaki kehidupan ini. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami dikuatkan. Kami ingat kekasih-kekasih kami yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh, mereka yang mendapat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berada dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan juga tetap menjadi sahabat bagi mereka, sehingga di tempat pembaringan mereka, mereka tidak merasa bahwa mereka seorang diri, tapi ada Engkau yang menjadi sahabat mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda, para duda, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami tekanan-tekanan hidup. Engkau berkenan menghampiri mereka. Datanglah di tengah-tengah pergumulan mereka Bapa. Nyatakanlah cinta kasih-Mu, sehingga dalam pergumulan mereka, mereka tetap melihat ada jalan keluar yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi semua kami yang mengalami situasi kondisi pandemi, dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua. Anak-anak kami yang harus mengalami proses pembelajaran jarak jauh, yang mungkin membuat mereka menjadi jenuh dengan proses pembelajaran ini, Tuhan tolong mereka. Agar mereka juga boleh mengikuti proses pembelajaran ini dalam tuntunan, dalam kasih sayang Tuhan. Mereka tidak menjadi jenuh. Anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian akhir, Tuhan tolong mereka agar situasi kondisi yang membuat mereka jenuh, membuat mereka menjadi lelah, tidak membuat mereka patah semangat mengikuti ujian akhir. Mereka yang sudah mengikuti ujian-ujian akhir tingkat SLTA, SLTP, Tuhan berkati hasil dari proses ujian itu. Mereka boleh membawa pulang hasil yang memberikan rasa sukacita di dalamnya. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami yang sementara juga mempersiapkan diri mengikuti ulangan-ulangan umum menjelang akhir tahun pelajaran ini. Tuhan beri semangat, Tuhan beri kesehatan, mereka boleh menekuninya sampai kepada titik akhir dari tahun ajaran yang berjalan ini.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi banyak orang yang mungkin mengalami dampak dari pandemi ini. Hiburkan mereka manakala mereka ada dalam suasana duka cita. Tumbuhkan pengharapan manakala mereka kehilangan mata pencaharian. Rangkul mereka Tuhan, agar dalam situasi kondisi di tengah-tengah pandemi ini, mereka tidak menjadi hilang arah dalam perjalanannya. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang dengan tetap setia melayani tugas panggilannya. Berkati gereja-gerejamu, agar gereja-gerejamu dengan penuh semangat tetap menyampaikan suara kenabiannya, memberi pengharapan bagi kehidupan banyak orang ketika mereka didera oleh situasi kondisi ini. Jemaat Efata dengan semua tantangannya, dengan semua pergumulannya, Engkau memberkati agar jemaat Efata boleh hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Berkati semua kami yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Hamba-hambamu yang Engkau tempatkan, penatua, diaken, juga untuk semua yang menopang kegiatan-kegiatan pelkat, komisi, karyawan kantor. Berkati kami, bersama-sama kami tetap memiliki semangat untuk membangun tubuh Kristus melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Bagi semua kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, Tuhan juga berkati kami dengan semua yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Kami percaya pergumulan kami yang dilandasi dengan pengharapan yang pasti tentu tidak akan mengecewakan kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tetap punya pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami saat ini. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini dengan kerinduan-kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami juga letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Hikmat, kebijakan, kearifan Tuhan mewarnai tugas panggilan para pejabat pemerintah, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas persembahan yang kami berikan kepadamu. Walaupun kecil dan sangat sederhana, tapi kami yakin bahwa Tuhan mau menerima persembahan kami dengan senang hati. Tuhan juga mau memberkati persembahan yang kami berikan ini untuk kasih dan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Ajarkan kami untuk dapat memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita tiba di penghujung ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita mau melanjutkan perjalanan hidup kita, apapun yang mewarnai di dalamnya suka duka, tantangan, pergumulan, mari kita hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Gita Bakti 278 baitnya yang kedua, kembali kita kidungkan sebagai kidung pengutusan. Untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara kehidupan kami semua sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.